Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tanti, Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Siang Pak Hendri, baik Pak Hendri. Sehat. Baik, sehat nggih. Baik Bu Tanti, Bu Ika, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coaching pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Endri Purnomo selaku observer, Bu Tanti selaku coach, dan Bu Ika selaku coachee. Nah, pada sesi coaching kali ini, sebelum pelaksanaan coaching dilakukan, maka ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah saya nanti akan mengamati alur tirta ya. Jadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan yang kedua yang akan saya amati adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Tanti selaku coach. Sebagai seorang coach tentu akan memiliki setidaknya 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah menyimak secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tanti dan Bu Ika, sebelum proses coaching kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu kepada Bu Tanti selaku coach. Iya Pak. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari praktek coaching kali ini, Bu? Pada kesempatan kali ini saya sebagai coach, saya memilih pengembangan kompetensi kehadiran penuh. Yang pertama ya Pak ya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah berupaya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari praktek coaching kali ini ya Bu ya. Iya Pak Hendri. Nah, dari kompetensi tersebut Bu Tanti, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya. Yang paling prioritas untuk coaching kali ini Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan secara berbobot ya Bu ya. Betul, kemudian apa indikator ketercapaian Bu dari pengembangan kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Jadi indikator ketercapaian tujuan dari kegiatan coaching kali ini yaitu menerapkan alur tirta Pak Hendri, otomatis nggih. Pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Untuk menemukan potensi yang ada pada diri coachee dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Baik, terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, adakah indikator-indikator spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari proses praktek kali ini Bu? Ya, dari pernyataan yang nanti akan saya gali dari coachee itu nanti akan saya ambil sebagai dasar atau kata kunci saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Hendri. Baik, mengambil kata kunci dari coachee untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pertanyaan berbobot ya Bu betul ya. sekali. Baik Bu Tanti dan Bu Ika, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Tanti dan Bu Ika untuk melakukan praktek coaching. Waktu dan tempat diberikan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hendri. Selamat siang Bu Ika, assalamualaikum. Selamat siang Bu Tanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali hari ini Bu Ika. Padahal sudah jam Bu, segini loh ya. Tetap harus semangat ya. Tambah semangat. Kemarin sudah saya baca WA-nya Bu Ika. Ada apa? Kira-kira apa yang mau Bu Ika sampaikan dari pertemuan kita kali ini? Mumpung saya alhamdulillah ada waktu ini Bu Ika. Iya Bu Tanti. Jadi tadi malam itu saya WA Bu Tanti. Ada unek-unek di diri saya Bu terkait pembelajaran di sekolah ini loh Bu ya. Gitu. Jadi selama pandemi ini ya Bu ya, 2 tahun kemarin itu. Nah ini salah satunya di kelas saya. Jadi efeknya itu di kelas saya untuk pelajaran IPA, apalagi kalau sudah materi berhitung, jadi hitungan seperti itu, anak-anak itu lemah seperti itu Bu Tanti. Nah dari situ sehingga bisa menghambat pembelajaran saya seperti itu, dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pun juga akan tidak terlaksana seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena terhambat oleh anak-anak yang
kurang terampil dalam berhitung seperti itu. Memang kondisi pandemi 2 tahun terakhir itu ya sebuah tantangan besar bagi semua guru, Bu Ika. Betul. Sehingga apa ya, minat belajar anak berkurang, kemampuan kognitif mereka juga berkurang, dan karakter mungkin ada kemunduran juga ya, Bu Ika ya. Iya, Nah, lalu apa sih yang Bu Ika inginkan kira-kira dari percakapan kita kali ini? Iya. Jadi dari percakapan ini tadi saya berkeinginan untuk menemukan sebuah strategi, Bu, strategi bagaimana sih agar anak-anak tersebut itu tetap bisa mengikuti pembelajaran IPA meskipun materinya materi berhitung, ada hitungannya seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Luar biasa memang tantangannya ya. Kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Ika inginkan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan? Iya, jadi kondisi idealnya saya itu berkeinginan agar anak-anak itu bisa terampil ketika menghitung pada saat pelajaran IPA, karena kan pelajaran IPA itu ada fisika, ada biologi, ada kimia. Kalau sudah kena fisikanya seperti itu kan ada hitungan, Bu. Betul sekali. Sehingga tujuannya Bu Ika ingin anak-anak punya keterampilan gitu ya, keterampilan berhitung khususnya pada pembelajaran IPA. Setelah mereka diterpa, kita semua diterpa pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Iya, betul. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi permasalahan yang Bu Ika hadapi terkait kondisi anak-anak bermalas-malasan ya di kelas ya, berarti ya? Iya, Ibu. Dan kurang aktif sehingga mereka kurang terampil dalam berhitung ya. Kira-kira di skala mana, Bu Ika? Iya, kalau saya amati ya, Bu ya, ini di level 5 sama 6, Ibu. Kenapa? Karena memang ada sekitar 10-an anak seperti itu yang kurang terampil ketika berhitung seperti itu. Jadi perkaliannya masih kurang, pembagiannya masih kurang, jadi operasi-operasi dasarnya masih kurang. Bu Ika megang kelas berapa ya? Ini saya megang kelas 7, Bu Tanti. Iya. Satu kelas berapa anak? Kok dari sekian anak ada berapa anak tadi? Ada 32 anak dalam luar satu biasa. kelas. Itu memang efeknya luar biasa, Bu Tanti ya, karena 2 tahun berarti mereka sekitaran kelas 4, 5, 6 itu ya, Bu Tanti. Loss learningnya di situ ya. Betul, dan itu kan memang dasarnya mereka untuk berhitung seperti itu. Kira-kira dari percakapan ini nanti, terus nanti apa yang akan dilakukan Bu Ika? Selanjutnya Bu Ika ingin naik ke level berapa sih dari level 5 sampai 6 tadi? Dari semua tantangan tadi itu, kepinginnya sampai di level berapa, Bu Ika? Kalau saya tentunya pinginnya kan 10 ya, Bu 10. Tapi ya ini bertahap, Ibu, prosesnya. Ini bisa naik menjadi level 7 atau naik level 8 seperti itu sudah sangat luar biasa sekali, Ibu. Jadi jumlah anak yang kompetensi mereka untuk terampil berhitung itu misalkan berkurang menjadi hanya 5 anak, itu sudah sangat luar biasa baik. Ya, berarti paling tidak mereka sudah berkurang banyak dari sekian menjadi hanya 5 mungkin ya, atau mungkin sama sekali ya, tidak ada yang tidak terampil lagi gitu. Itu harapannya, Ibu. Iya. Kesempatan apa sih yang Ibu Ika miliki saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, Ibu. Jadi di sini kesempatan yang saya miliki untuk mengatasi anak-anak yang kurang terampil dalam berhitung, yaitu saya akan berkoordinasi, Ibu. Jadi berkoordinasi juga dengan rekan sejawat. Nah, ada rekan MKMPS, kemudian juga di sini saya juga akan berkolaborasi, Ibu, dengan rekan-rekan dari matematika, jadi pengajar matematika seperti itu. Selain itu juga saya di sini ada kompetensi untuk pengelolaan kelas, sehingga anak-anak nantinya dapat terampil dalam menghitung. Oke, berarti memanfaatkan kolaborasi ya, Bu Ika, tidak saja pada
guru bidang studi yang sama. Betul. Berarti nanti tadi saya dengarkan ada guru matematika, Betul. berarti lintas matpel gitu ya. Iya, Tapi Ibu. memang sangat berkaitan erat ya masalah berhitung antara IPA yang ada fisika, ada kimia, juga matematika itu memang sangat membutuhkan keterampilan untuk berhitung gitu ya. Iya, betul. Ibu. Kemudian apa sih kekuatan-kekuatan yang Bu Ika miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, jadi kekuatannya di sini itu memang saya kolaborasi dengan teman-teman di sekolah itu, baik rekan sejawat dalam MGMPS, MGMPS IPA maupun dengan rekan-rekan yang lain. Jadi memang di sini tujuan kami di sini bagaimana agar anak-anak itu bisa berhasil nantinya. Seperti itu. Gitu ya. Iya, memang harus diperpikirkan juga, tidak hanya sukses di satu bidang ya Bu Ika ya. Betul. Sehingga kolaborasi antar guru di MGMPS atau mungkin matpel yang lain bisa terjalin lebih baik lagi. Iya, Iya. Luar biasa. Kemungkinan apa sih yang bisa Bu Ika ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, jadi kemungkinan yang akan saya ambil Ibu, jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses pembelajaran dengan tim teaching, jadi bersama dengan rekan guru dari lintas mapel yaitu matematika seperti itu, dan juga saya di sini mau mencoba juga untuk menerapkan metode di kelas yaitu metode tutor sebaya Ibu. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang nanti bisa mengajari anak-anak yang kurang terampil seperti itu. Kan kalau dengan temannya mereka kan perasaan sungkan pun juga tidak ada. Seperti itu. Iya. Berarti selain kolaborasi dengan guru bidang studi lain, ada tim teaching tadi ya, kemudian melibatkan anak-anak yang punya potensi lebih di atas rata-rata untuk memanfaatkan mereka sebagai tutor teman sebaya gitu ya. Memang baik sekali Bu Ika, sehingga nanti anak-anak yang mungkin tadi diungkapkan ada rasa sungkan ke gurunya, tapi kalau tanya ke temannya kan mereka lebih bebas ya. Lebih bebas. Jadi mungkin juga mereka lebih nyaman ya. Bahasa yang digunakan mungkin kan juga lebih gaul gitu ya daripada ke gurunya. Iya, mungkin kan harus ada formal atau ada memang ukuran adab ke orang yang lebih dewasa gitu ya. Iya, bagus itu Bu Ika, memanfaatkan anak-anak yang berpotensi untuk menjadi tutor teman sebaya. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Ika dalam meraih tujuan itu apa ya? Apa saja? Jadi hambatan, tapi semoga tidak ya Bu ya. Tapi jadi tantangan. Jadi yang sekarang yang saya lihat itu berarti di sini saya harus mengkondisikan terkait jadwalnya Ibu, seperti itu, agar jangan sampai jadwalnya antara jadi mencari guru matematika yang jadwalnya cocok seperti itu. Kemudian juga di sini perlu memetakan Ibu, jadi memetakan antara siapa sih yang jadi mentornya dan siapa sih jadi mentinya, seperti itu. Luar biasa ini hambatannya ya. Otomatis Bu Ika harus melihat jadwal semua guru yang akan terlibat gitu ya. Guru matematika supaya tidak crash gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu waktu untuk memetakan anak-anak yang di atas rata-rata yang kira-kira bisa dijadikan sebagai tutor teman sebaya gitu ya. Iya. Tantangan itu Bu Ika ya. Dari uraian tadi ya, apa sih alternatif solusinya dari permasalahan yang sedang Bu Ika hadapi? Iya, jadi alternatif solusinya ada beberapa Ibu ya. Kita sebagai guru di sini memang selalu memotivasi anak-anak untuk terus meningkatkan belajarnya, jadi rajin belajar seperti itu. Kemudian juga alternatif solusi yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya akan melakukan pengajaran dengan tim teaching, yaitu bersama dengan guru matematika seperti itu. Dan pada saat proses pembelajaran pun saya akan melaksanakan kegiatan tutor sebaya, di mana anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih akan mengajari temannya yang keterampilan berhitungnya masih kurang. Oke, berarti ada 3 ya Bu, ada 3 alternatif solusi dari yang disampaikan Bu Ika tadi. Pertama, memotivasi anak-anak itu harus
tetap kita lakukan ya sampai Iya, kapanpun. betul. Tidak boleh bosan-bosannya Bu Ika memotivasi ya. Harus, ya. Oke. Kemudian melibatkan tim teaching, jadi guru antar matpel khususnya yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan berhitung anak-anak. Iya. Yang ketiga memanfaatkan tutor teman sebaya tadi. Iya. Nah, dari ketiga alternatif solusi yang disampaikan Bu Ika tadi, mana sih yang menjadi prioritas Bu Ika? Iya, kalau prioritas di sini saya berupaya untuk ini Bu, jadi mengambil kegiatan pembelajaran dengan tim teaching sama dimodif juga dengan kegiatan tutor sebaya. Jadi langsung Ibu, Iya. seperti itu. Nah, Berarti langsung dilakukan pada saat yang bersamaan ya? iya, betul. Iya. Jadi nanti di sini yang guru matematika nanti sambil membantu ngeceki, seperti ini seharusnya itu. Nah itu bisa jadi solusi, Iya. salah satu solusi yang terbaik ya Bu Ika. Jadi sekali gayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Iya, Jadi betul. memanfaatkan tim teaching tadi sekaligus pada saat proses pembelajaran tutor teman sebaya juga bisa dilaksanakan begitu nggih. Iya. Apa strategi yang dapat digunakan untuk merealisasikan solusi ini, Bu Ika? Iya, jadi yang pertama tentu saya harus berkoordinasi dengan guru pengajar matematika. Jadi untuk menyesuaikan jadwalnya itu Ibu. Iya. Nah, yang pertama itu, kemudian yang kedua tetap harus menyusun rancangan pembelajarannya seperti apa. Dan yang ketiga di sini saya harus memetakan Ibu. Jadi memetakan anak-anak mana yang nantinya akan menjadi mentor dan anak-anak mana yang nanti menjadi mentee seperti itu. Oke. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu Ika untuk realisasi solusi tersebut? Nah, ini kalau untuk jangka waktunya Ibu ya, sekitaran 2 minggu Bu, seperti itu. Jadi mulai minggu depan seperti itu akan saya coba untuk berkoordinasi dulu, kemudian juga merancang dan memetakan antara mentor dan mentee itu. Oke, berarti kira-kira kapan realisasinya ini akan dijalankan? Iya, jadi kan ini dalam 5 hari ini kan Iya. kita libur ya Bu Iya, ya. iya. Jadi insya Allah mulai Senin besok ya Bu. Sudah bisa dijalankan ya? Iya. Tapi bukan langsung masuk ke kelas untuk Iya. melaksanakan Ibu, tapi masih harus berkoordinasi Oh, juga dengan begitu. pengajar matematika. Iya, seperti karena itu. libur ya kita koordinasinya kan kalau dengan WA mungkin agak Masih kurang, Bu, Iya, ya. iya. Iya. Apa sih ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Ika nanti? Iya, jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini, jadi anak-anak nanti itu akan yang kurang terampil dalam berhitung, mereka akan terampil dalam berhitung seperti Iya. itu. Baik itu nanti mereka dibantu oleh mentornya, maupun nanti juga akan ada guru matematika itu yang akan membantu mereka juga untuk memperkuat itu Bu, memperkuat pemahaman mereka terkait seperti ini loh dasar-dasarnya itu. Seperti itu. Wah, luar biasa ini rencana aksinya Bu Ika. Kemudian gini, apa sih komitmen Bu Ika terhadap aksi yang telah Ibu sampaikan tadi? Iya. Jadi untuk komitmen saya di sini memang berkoordinasi Bu ya, berkoordinasi yang pertama tentu dengan rekan sejawat dalam MPS seperti itu. Kemudian baru berikutnya saya juga akan berkoordinasi juga dengan teman pengajar matematika seperti itu untuk membantu saya memecahkan masalah tersebut Ibu. Nah, siapa nanti yang akan membantu Bu Ika untuk menjaga komitmen ini? Iya, jadi Ada yang terlibat ya nantinya pasti. pastinya ada yang terlibat Ibu. Jadi untuk rekan dari MGMPS seperti itu tentu selalu membantu ya Bu ya, selalu membantu. Kemudian juga kenapa? Karena kita di satu MGMPS itu selalu berbagi. Ada masalah seperti ini, atau misalkan ada sesuatu yang mau dibahas itu dengan rekan satu MGMPS seperti itu. Juga tadi karena di sini saya akan melakukan tim teaching dengan guru matematika, berarti yang bisa menjaga itu juga dari rekan guru matematika. Iya. Oke.
Ini kemudian tindak lanjut apa sih dari sesi percakapan kita hari ini? Iya, jadi tindak lanjutnya Ibu, ini saya akan segera ya Bu ya, sesegera mungkin. Jadi berkoordinasi dengan teman-teman MGMPS IPA itu dan juga nanti langsung menyampaikan rencana saya, keinginan saya itu kepada teman-teman matematika. Dan semoga jadwalnya bisa tidak ada yang tabrakan Ibu, seperti itu. Iya, Bu Ika. Dari percakapan ini tadi ya, Bu Ika bisa mengambil kesimpulan enggak? Iya. Kesimpulan yang saya dapat dari percakapan dengan Bu Tanti ini tadi ya Bu ya, jujur saya seneng Bu, saya sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek saya. Nah, jadi yang unek-unek saya tadi itu bahwasanya karena pandemi mengakibatkan anak-anak itu keterampilannya menghitung itu berkurang seperti itu. Padahal keterampilan menghitung di pelajaran IPA itu juga sangat penting, sangat dibutuhkan seperti itu. Kemudian juga karena mereka keterampilannya berhitung masih kurang terampil, sehingga saya di sini menemukan ide-ide ya Bu ya dari permasalahan ini, bahwasanya saya akan melakukan pembelajaran melalui tim teaching dengan guru matematika seperti itu. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu saya juga menerapkan metode tutor sebaya seperti itu. Jadi di sini anak yang mempunyai potensi yang lebih atau terampil dalam berhitung, maka mereka akan membantu temannya yang kurang terampil dalam berhitung, sehingga sama-sama enak seperti itu. Dan sesuai tadi yang saya sampaikan kepada Bu Tanti, bahwasanya rencananya saya ini akan saya mulai hari Senin besok Ibu. Segera ya berarti ya, bisa dijalankan lebih baik Ibu ya. Iya, apalagi ini sebentar lagi kan ada kenaikan kelas ya. Betul, Bu Ika ya. Iya. Tantangan tersendiri nih buat Bu Ika ini ya, mengejar waktu ini ya. Iya. Wah, kita sudah ngomong panjang lebar Bu Ika ya. Iya. Wah, ini saya juga tertarik ini. Mungkin suatu saat saya juga akan menemui hal yang sama dengan apa yang dihadapi Bu Ika saat ini ya. Nah, saya pengen tahu loh perkembangannya tindak lanjut dari percakapan kita ini. Apakah Siap, Ibu. Bu Ika berhasil memecahkan masalah tadi ya? Kira-kira kapan ini kita bisa ngomong-ngomong lagi nih untuk melihat perkembangannya ini Bu Ika? Monggo silahkan Ibu. Bisa 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Iya. Ya ini Pokoknya, minggu depan saya juga masih ada tugas keluar kota ini ya. Nanti semoga calling-callingan lagi ya. Ada waktu ya Bu iya, ya. Iya. Sangat lagi. tertarik ini saya dengan apa yang disampaikan Bu Ika. Wah, gimana? Sudah lega? Sudah lega Ibu. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama. Iya. Kebetulan saya habis ini ada jam Bu Ika. Saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih ya Bu Tanti. Iya, sama-sama. Jangan lupa 2 minggu lagi kita ketemu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Tanti selaku coach dan Bu Ika selaku coachee. Baik, untuk selanjutnya dari hasil coaching yang telah disampaikan oleh Bu Tanti dan Bu Ika tadi, ada beberapa catatan yang saya catat di lembar observasi yang saya miliki. Dari hasil coaching yang telah dilakukan tadi, saya mengamati bahwa alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab telah muncul dalam alur percakapan Tirta dalam coaching kali ini. Kemudian Bu Tanti selaku coach, saya lihat juga sudah menampilkan kompetensi sebagai seorang coach yang baik, yaitu sudah sebagai pendengar yang aktif, kemudian kehadiran yang penuh, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu Bu Ika selaku coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga Bu Ika dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dikemukakan oleh Bu Tanti tadi semakin meningkatkan potensi diri dalam pengembangan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
Nah, terkait dengan hasil coaching ini tadi Bu, bagaimana perasaan Bu Tanti setelah melaksanakan coaching? Nggih Pak, alhamdulillah saya merasa ya sudah melakukan coaching dengan baik karena saya sudah berusaha untuk menggali potensi dari coaching ya, sehingga strategi-strategi solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi Bu Ika itu ternyata muncul dari Bu Ika sendiri. Baik. Iya, seperti itu Pak. Baik. Ya. Jadi perasaannya lega, senang bisa membantu rekan sejawat ya Bu ya. Pak Febri. Kemudian apa yang sudah Bu Tanti lakukan pada saat melakukan proses coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Ibu selaku coach? Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya tadi ya? Iya Pak, setelah saya melakukan proses coaching tadi ya, indikator tersebut terwujud melalui alur tirta yang sudah saya jalani tadi. Jadi saya sudah mengalami mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu sudah mengembangkan ide-ide untuk memecahkan masalah yang Bu Ika hadapi. Seperti itu Pak. Dari alur tirta tadi Ibu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu Bu Ika menemukan pemecahan masalahnya. Jadi menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Ika selalu coaching. Baik. Kemudian untuk pengembangan kompetensi selaku coach pada praktek-praktek coaching berikutnya Bu, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tanti? Saya ingin lebih berkembang lagi kemampuan kompetensi coaching saya, yaitu yang mendengarkan aktif Pak. Baik, mungkin ya. Akan saya lebih tingkatkan lagi. Baik. Baik, Bu Tanti dan Bu Ika, terima kasih banyak sudah melaksanakan proses coaching kali ini. Semoga latihan atau praktek coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua dan semakin melejitkan potensi diri kita sebagai seorang guru yang profesional. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bu Tanti, Bu Ika, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.